Timur, Dr. Rita. Kami sampaikan selamat siang. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah mendoakan saya dan memberikan dukungan, juga kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah saya melakukan isolasi mandiri, hasilnya negatif. Jadi setelah kita melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu, kemudian kita cek ulang lagi, puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya negatif. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sudah memberikan dukungan dengan caranya masing-masing. Yang kedua, kami mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur terkait dengan perkembangan pandemi COVID di seluruh Nusa Tenggara Timur, khususnya varian baru, varian Delta. Ya. Bersama saya sudah hadir di tengah kita Dr. Hermi Indita Malewa, spesialis patologi klinik. Beliau adalah penanggung jawab laboratorium PCR Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Yohanes Kupang. Ya, beliau dengan teman-teman lah yang selama ini melakukan pemeriksaan ribuan sampel swab dari seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan Ibu Dokter, terima kasih masyarakat Nusa Tenggara Timur kepada Ibu Dokter dan teman-teman semua. Terima kasih kami, pemerintah Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Nusa Tenggara Timur kepada nakes kita, baik di rumah sakit umum daerah milik pemerintah maupun rumah sakit swasta. Terima kasih kami untuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur yang selama ini sudah bekerja keras untuk membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur, tidak hanya terkait dengan COVID-19 tapi juga kesehatan yang lain. Dan kita memberikan apresiasi dan penghargaan kita serta doa kita untuk para dokter kita, para tenaga kesehatan kita, karena memang juga seperti halnya kita yang lain, para nakes juga terpapar pandemi COVID-19, namun mereka tetap berjuang bersama kita semua. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita melihat kurva statistik pertambahan pasien yang tertular virus corona masih sangat fluktuatif. Bahkan pernah satu hari, kalau saya tidak salah tanggal 4 Juli 2021 mencapai 1.003 orang. Lalu kemudian turun, ada 900, ada 800, dan beberapa hari ini agak turun 500, 400. Tapi kami minta kewaspadaan kita semua, karena angka-angka ini turun naik, sehingga dibutuhkan perhatian kita semua untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan pedoman arahan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Teman-teman sekalian, kami akan memberikan kesempatan kepada Dr. Ita untuk menjelaskan kepada publik Nusa Tenggara Timur hasil pemeriksaan sampel swab yang dilakukan oleh Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta setelah kita mengirimkan sejumlah sampel ke Jakarta dan sudah ada hasilnya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Ita. Dan
kita berharap bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur jangan panik ketika nanti dokter kita akan menjelaskan kepada kita bagaimana varian baru di Nusa Tenggara Timur. Kami berharap supaya masyarakat tetap tenang, tetap waspada, dan jangan terlalu khawatir berlebihan. Ya. Nanti akan dijelaskan secara klinis oleh ibu dokter bagaimana penanganan dari COVID, ya, baik varian Alpha sebelumnya maupun varian Delta. Dan kepada ibu dokter kita, kami memberikan kesempatan luas-luasnya untuk menjelaskan kepada publik Nusa Tenggara Timur terkait dengan hasil pemeriksaan sampel swab di laboratorium Litbang Kementerian Kesehatan Barat. Pada ibu dokter kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu wartawan dari media ya. Jadi memang kami sebagai laboratorium rujukan di NTT untuk pemeriksaan PCR COVID-19, memang kita ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan untuk secara berkala mengirimkan spesimen-spesimen yang dicurigai memiliki mutasi atau varian-varian. Nah, dari Kementerian Kesehatan itu ada mengeluarkan beberapa kriteria untuk kita bisa kirimkan pemeriksaan yang namanya whole genome sequencing atau kita singkat dengan WGS. Jadi tidak semua spesimen yang positif kita kirim ke Jakarta, tetapi yang masuk dalam kriteria saja. Jadi ada beberapa kriteria mungkin yang bisa saya baca ya, yang diminta dari kementerian adalah yang pertama adalah semua spesimen positif dengan nilai CT di bawah 25 ya. Lalu ada beberapa kriteria tambahan lagi, yaitu orang yang baru mendarat dari negara asing, lalu spesimen dari anak-anak, lalu spesimen dari pasien yang sudah divaksin, lalu ada infeksi lagi, lalu penyintas yang terinfeksi lagi, dan juga kematian dengan komorbid. Jadi itu adalah kriteria-kriteria yang kita kirimkan, sampel-sampel itu yang kita kirimkan ke Litbangkes. Jadi kami sudah mengirimkan sampel-sampel sejak bulan April. Ya, tiap bulan kita kirim ke Litbangkes. Waktu pertama kali kita kirim itu sejumlah 310 spesimen. Dan baru keluar hasilnya tadi malam diinfo oleh Litbangkes bahwa ternyata dari 310 itu ada 3 yang mengalami mutasi atau varian. Isinya adalah semuanya varian Delta. Ya, jadi seperti itu. Dan ini adalah spesimen yang bulan April ya. Jadi 3 pasien ini yang terdeteksi sebagai varian Delta ini memiliki penyakit COVID-nya di bulan April ya. Jadi mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mereka bertiga ini, pasien-pasien ini semuanya berlokasi di Kota Kupang ya. Jadi sebenarnya bukan hanya Kota Kupang ya, semua kabupaten kita kirimkan ya yang masuk dalam kriteria, tetapi mungkin yang terdeteksi varian yang di Kota Kupang, kabupaten belum ada sampai sejauh ini. Mungkin itu saja dari saya. Kondisi ketiganya bagaimana, Bu? Bagaimana? Kondisi ketiganya sekarang bagaimana? Ini kan di bulan April ya, jadi kami tidak, kalau kami di laboratorium tidak mengetahui kondisi terakhir. Mungkin bisa ditanyakan ke Dinas Kesehatan Provinsi ya, yang lebih, atau kota yang lebih tahu bagaimana tracknya setelah pasien ini apakah sembuh atau meninggal atau bagaimana. Saya kurang begitu jelas juga. Itu di Dinas Kesehatan yang lebih tahu.
Bu Dokter, itu kan posisi pada bulan April, posisi pada bulan April. Nah, apakah setelah April sampai dengan Juni atau Juli ada lagi sampel yang dikirimkan dari Pak untuk diteliti karena kasus kematian semakin naik? Jadi kami rutin tiap bulan Pak mengirimkan, jadi mulai April, Mei, Juni, Juli kita kirimkan. Dan memang untuk kalau dilakukan WGS ini tidak seperti pemeriksaan laboratorium ataupun PCR ya, yang dalam beberapa jam kita bisa tahu hasilnya. Ini prosesnya lama ya, jadi minimal diinfokan 2 minggu ya, dan kita tahu bahwa seluruh Indonesia kan mengirimkan sampel-sampelnya untuk dilihat variannya, juga artinya antrian juga banyak seperti itu. Artinya sampai sekarang belum ada informasi tambahan. Mudah-mudahan dalam minggu ini kita dapat lagi hasil. Ya. Karena tiap bulan kita hukum. Berarti dari bulan April, setelah bulan April sampai bulan Juli ini berapa sampel lagi yang dikirim ke Jakarta? Hampir 500 ya Pak. Totalnya hampir 500. Angka pasti saya kurang hafal, tapi hampir 500. Ibu Dokter, bagaimana penularan varian itu di NTT saat ini? Kan kalau kita bicara varian kan ada sampai saat ini banyak ya, hampir 10 ya. Ini alpha, beta, delta, terus gamma, theta, epsilon, banyak sekali. Nah, varian delta ini memang kalau kita lihat nomor kodenya kan B sekian, saya kurang hafal juga. Nah, itu dari India ya, delta ini, dan kita tahu, mungkin semua juga sudah tahu bahwa sangat progresif. Artinya penyebarannya cepat sekali dan angka kefatalannya, artinya berat penyakitnya juga sangat cepat dan banyak menyerang usia muda. Iya. Jadi memang itulah makanya kenapa pemerintah sekarang menggalakkan semuanya untuk segera vaksin, karena memang vaksin terbukti ya sangat di saat seperti ini sangat kelihatan sekali manfaatnya, terutama kami di rumah sakit ya, untuk nakes kan kita semua sudah tervaksin ya, hampir semua sudah tervaksin untuk nakes, dan memang saat ini hampir 100 sekian, saya kurang hafal angkanya, nakes-nakes di Yohanes yang terinfeksi, tetapi karena sudah vaksin gejalanya ringan-ringan saja ya, jadi artinya kita bisa lihat bahwa memang vaksin tidak bikin orang tidak bisa kena COVID, tetapi dia membuat gejala COVID itu lebih ringan karena kita sudah punya antibodi ya sebelumnya. Artinya laboratorium yang kita punya di WJ Yohanes itu belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap delta baru itu. Iya, jadi memang untuk kita bisa memeriksa whole genome sequencing atau WGS itu perlu resources yang banyak, tenaga skill yang sangat terlatih, dan kita pikir tugas kita itu dan juga bukan pemeriksaan rutin ya, jadi biarkan kementerian lab riset di Jakarta atau Surabaya yang melakukan itu. Tugas kita kan testing untuk mencari kasus sebanyak-banyaknya. Robert, ketiganya itu pelaku perjalanan atau bukan, Bu? Nah, ini yang data ini yang saya adanya di dinas kesehatan, yang saya kurang tahu bagaimana apakah mereka pelaku perjalanan atau bukan. Data epidemiologi itu ada di dinas kesehatan. Dan 3 orang ini apakah usia muda atau usia lansia? Jadi data 3 orang ini mungkin kalau bisa dilihatkan, saya sampaikan usianya. Yang paling muda umur 12 tahun, lalu ada lansia 70 tahun dan 33 tahun. Sudah menyerang anak-anak ya? Iya. Jadi memang seperti itu, varian Delta lebih banyak menyerang usia muda. Jadi sudah terbukti bahwa kita mendapatkan pasien anak-anak juga. Asal-muasalnya dari apa? Varian biasa ya? Apa biasa? Iya. Jadi kan varian itu macam-macam ya. Ada sampai sekarang itu ada 10 ya, termasuk Delta ini.
Nah, delta ini kan kita kalau lihat varian-varian ini kan berasal, kalau dilihat mungkin dia didapatkan dari geografis ya, jadi ada yang dari India, Inggris, ya dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini yang delta ini yang dari India ini yang memang kita tahu sendiri bahwa sangat cepat penularannya ke masyarakat. Untuk Pak Karl, ini soal vaksinasi. Kira-kira sejauh ini bagaimana animo masyarakat NTT untuk vaksinasi dan bagaimana ketersediaan vaksin untuk melayani animo masyarakat NTT, dan sampai sejauh ini sudah berapa banyak nih warga NTT yang tervaksin? Baik, terkait dengan vaksinasi ya. Saat ini antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti program vaksinasi. Target kita itu 3,8 juta penduduk Nusa Tenggara Timur harus bisa divaksin. Tapi dalam kenyataan kita baru menyentuh angka sekitar 700-an ribu, masih sangat kurang. Dan kita sudah minta ke Jakarta untuk penambahan vaksin, ya. Dan kita tahu NTT ini provinsi kepulauan, tentu persoalan kita juga adalah persoalan di distribusi vaksin ke kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur, lalu kemudian ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tapi pemerintah saat ini sedang bekerja keras berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan vaksin. Dan kami juga menghimbau masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk menggunakan kesempatan ketika ada jadwal vaksin. Ya. Pengalaman saya kena COVID, ya karena sebelumnya sudah divaksin, jadi gejalanya ringan saja. Ya, padahal dijelaskan oleh ibu dokter tadi, kalau ibu dokter yang memeriksa sampel itu rendah sekali, dia punya CT-nya rendah ya, rendah, tetapi saya tetap kuat, ya, tetap makan bagus ya, nafsu makan, lalu kemudian juga kena olahraga, jemur di matahari dan positif thinking ya. Jadi kami menghimbau masyarakat untuk jangan stres ketika misalnya kita terpapar virus itu. Jangan stres, terima kenyataan dan kita coba memotivasi diri kita untuk bisa sembuh ya. Dan itu pengalaman saya cerita dari pengalaman, karena selalu membangun optimisme ya. Tentu di atas segala-galanya kita menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sambil berdoa kepada Tuhan ya, bahwa kita adalah manusia yang sangat fana, tetapi kita meminta dekat Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kehidupan kita. Itu terkait dengan vaksin. Terima kasih, selamat yang Tuhan.